Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradina was samawat. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bi'afwihi tughfaru dhunubu was sayyiat wa bikaramihi tuqbalul ataya wal kurubat wa bilutfihi tustarul uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh ba'athahu Allah bil huda wa dinil haq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi yang semoga Allah memberkahi kita semua ini, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus dan ikhlas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memuji Allah sebagai wujud kesyukuran atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Hari Raya Idul Adha tidak bisa lepas dari kisah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail alaihi wassalam, di mana beliau siap mengorbankan anak semata wayangnya, anak yang amat beliau kasihi, anak yang ditunggu sekian tahun lamanya demi menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Saat Ismail mengetahui apa yang akan dilakukan oleh bapaknya, dengan serta-merta dia mengatakan, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Diceritakan oleh Allah Ta'ala, Ismail mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Subhanallah, begitu besarnya sikap pengorbanan bapak dan anak yang sama-sama Nabi ini untuk melaksanakan perintah Allah, tunduk dan patuh atas segala ketentuannya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari mereka dan berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada syariat-Nya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, pagi hari ini adalah Idul Adha kedua yang kita lalui di masa pandemi. Berbagai pembatasan kegiatan masih kita rasakan dengan tujuan agar tersebarnya virus dapat dikendalikan. Harapan kita bersama agar Allah segera menghilangkan wabah ini dari muka bumi. Namun terkadang kita lihat kenyataan di masyarakat, lain di mulut, lain di hati. Dalam menyikapi pandemi ini, kita menyaksikan adanya dua kubu yang bertolak belakang, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan adalah golongan yang terlalu berlebihan dalam bersikap, sedangkan ekstrem kiri adalah golongan yang bersikap meremehkan dan menyepelekan. Kaum ekstrem kanan tenggelam dalam kecemasan dan kekhawatiran yang tidak wajar, hingga taraf mengalami gangguan paranoid atau takut berlebihan. Hal ini disebabkan oleh terlalu sibuk siang dan malam mengupdate berita yang mengerikan tentang parahnya lonjakan penularan virus. Sekedar mengetahui secara umum kondisi pandemi terkini itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan, namun tidak boleh berlebihan hingga tidak sempat untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Bahkan saat sholat pun yang dipikirkan adalah situasi pandemi terkini. Padahal ketenangan hati dan ketentraman jiwa di masa genting seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Adapun golongan ekstrem kiri adalah mereka yang bersikap meremehkan pandemi. Sikap menyepelekan dan meremehkan ini bertingkat-tingkat. Ada yang sama sekali tidak percaya adanya COVID. Ada yang percaya namun hanya menganggap itu penyakit ringan biasa. Ada pula yang percaya bahwa COVID itu berbahaya namun malas menerapkan protokol kesehatan. Dia tidak peduli bahwa sikap cueknya itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.
Sikap yang seperti ini tidak bisa dipungkiri dapat menjadi andil untuk memicu drastisnya peningkatan kasus di negeri ini. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar adalah pertengahan, yaitu mengambil sikap waspada tanpa ketakutan yang berlebihan. Menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Namun sebelumnya kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara bertaubat nasuha, menjaga sholat 5 waktu, merutinkan zikir pagi dan petang, memperbanyak istighfar, dan konsisten membaca Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, saat pandemi masih berlangsung seperti ini, korbankanlah egoisme pribadi kita. Jangan karena kita merasa masih sehat, kuat, dan tidak merasakan gejala apa-apa saat terpapar virus, membuat kita seenaknya untuk mengabaikan protokol kesehatan. Ingatlah bahwa ada orang lain yang harus kita jaga. Kakek, nenek, bapak, ibu, istri maupun anak-anak yang kita cintai. Belum tentu mereka kuat dan tubuhnya mampu menghadapi ganasnya serangan virus. Jangan sampai gara-gara sikap kita yang acuh tak acuh tanpa sengaja menjadikan mereka terkena akibatnya. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh berbuat darar, begitu juga tidak boleh berbuat dirar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa makna darar dan dirar dalam hadis di atas? Darar adalah menimpakan kemudaratan kepada orang lain tanpa disengaja atau diketahui dari awal. Sedangkan dirar adalah menimpakan kemudaratan dengan status membalas kemudaratan dari orang lain. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Untuk itu, marilah kita bermuhasabah, menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita agar jangan sampai menjadi orang yang abai sehingga menyebabkan madarat yang lebih parah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pandemi yang melanda kita juga memukul banyak sektor kehidupan. Banyak di antara saudara kita yang terkena PHK. Banyak usaha yang turun hasilnya bahkan sampai gulung tikar. Para pedagang kecil mengeluh karena sepinya pembeli. Mari kita tumbuhkan empati, saling bergotong royong, ta'awun, bergandeng tangan, saling bahu-membahu menolong kehidupan sesama. Bersyukurlah apabila kita masih mendapatkan kecukupan sampai hari ini. Namun jangan menutup mata dari keadaan sekitar. Saatnya kita berusaha untuk lebih peka. Mungkin ada di antara tetangga kita yang terdampak sehingga untuk makan sehari-hari saja susah. Atau mungkin juga ada saudara kita yang sakit atau tetangga kita yang terkena virus sehingga harus isolasi mandiri selama 14 hari. Tugas kita untuk saling membantu menyediakan kebutuhannya. Ingatlah bahwa di antara hal yang menghindarkan diri dari azab Allah Azza wa Jal adalah menolong orang di saat kelaparan, utamanya fakir miskin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Balad, au id'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah, au miskinan dha matrabah. Yaitu memberikan makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang fakir yang sangat fakir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita sudah maksimal dalam bertawakal dan melakukan ikhtiar pencegahan, lalu ditakdirkan tertular, maka tetaplah optimis bahwa Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan. Bila ternyata berakhir dengan kematian, maka semoga meraih pahala syahid sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ma ta'udunna syahida fikum?" Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Siapakah orang syahid menurut kalian wahai para sahabat? Para sahabat menjawab, orang yang syahid yaitu orang yang terbunuh di jalan Allah. Qala inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Rasulullah menjawab, kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku amat sedikit sekali. Qalu faman ya Rasulullah. Para sahabat kembali bertanya, kalau begitu siapakah orang syahid itu wahai Rasulullah? Qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun wa man mata fit ta'uni fahuwa syahidun wa man mata fil batni fahuwa syahidun wal ghariqu syahidun. Orang yang syahid adalah orang yang terbunuh di jalan Allah atau orang yang wafat di jalan Allah, maka dia syahid. Atau orang yang wafat karena sakit ta'un, maka dia syahid. Maka barang siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid, dan orang yang tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim.
Maka sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan. Yang selamat dari COVID pun akan meninggal dengan sebab lainnya. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Seorang muslim tidak tenggelam dalam ketakutan akan kematian, namun dia berusaha untuk mencari husnul khotimah. Di antara upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, continue dalam melakukan amalan dan bertakwa kepada Allah. Intinya adalah mengamalkan tauhid, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan segera bertaubat dari segala perbuatan haram yang dilakukan. Dan tindakan yang paling diharamkan adalah syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Yang kedua adalah senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh agar diwafatkan dalam keadaan beriman dan bertakwa. Kemudian yang ketiga, hendaknya mengerahkan segala kemampuan untuk memperbaiki diri secara lahir maupun batin, menjadi orang yang terus meningkat takwa dan imannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan diri dan mencari kebenaran. Semoga Allah mengokohkan keislamannya serta menutup amalnya di atas kebenaran dan ditutup dengan husnul khatimah. Amin. Hada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.